Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami di Masjid Babus Sofa. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Ya, teman-teman sekalian, untuk saat ini di kesempatan yang baik ini kita kedatangan lagi narasumber tetap kita. Ini postingan terakhir kita ini kalau tidak salah sebelum bulan Ramadan, Pak. Betul, sebelum ya. bulan puasa. Ya. Akhirnya saat ini dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Untuk saat ini kita akan bahas yang sangat ini, mungkin ada beberapa yang masih belum tahu Pak tentang bahasan kita saat ini. Iya, iya. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan penyuluh, Pak. Iya. Ternyata itu ada penyuluh agama. Penyuluh agama. Nah, setahu saya dulu itu penyuluh itu ya penyuluh kesehatan, pertanian dan lain sebagainya. Ini mungkin juga banyak yang tahu di kalangan masyarakat bahwa ternyata ada penyuluh agama. Iya. Baik, untuk saat ini mungkin kita akan lebih fokus terkait dengan penyuluh agama itu. Mungkin Pak Bambang ini sebagai salah satu penyuluh agama di Bojonegoro, mungkin bisa disebutkan sebenarnya apa dan siapa sih penyuluh agama itu, Pak Bambang? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini Mas Nawa juga ditemani Mas Edi, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tak terhitung, yakni nikmat sehat, umur yang insya Allah barokah. Amin. Sehingga pada siang hari ini dengan perjanjian kita untuk bertemu yang sangat singkat sekali, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, bisa beraudiens, bisa berdialog, yang kesemuanya itu atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini mari kita sama-sama ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Babus Sofa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang Mas Nawa tanyakan, apa sih sebenarnya penyuluh agama itu? Ya, apa sih sebenarnya? Ya, dan ternyata kita kok baru mendengar ya, itu ada penyuluh agama Islam. Yang selama ini dikenal oleh masyarakat itu kan penyuluh pertanian ya, yang paling menonjol di setiap desa itu ya. Betul. Penyuluh pertanian, kemudian peternakan, ya. Kesehatan juga Pak. Ada penyuluh kesehatan juga ada. Tetapi di sini sesungguhnya ada penyuluh agama Islam. Bahkan ini juga umurnya sudah cukup lama, sekitar tahun 2003 yang lalu adanya. 2003? Iya. Lama. Ya, cuman penyuluh agama Islam di bawah kantor Kementerian Agama Islam pada awal mulanya itu dicetuskan ada itu kurang menarik bagi pegawai kantor Kementerian Agama itu. Ya, kurang menarik. Kurang menarik karena dianggapnya tugas penyuluh agama itu hanya guru ngaji. Gitu ya. Ya, kan seperti gitu. Ustadz gitu ya? Ya, seperti ustadz atau guru ngaji. Namun alhamdulillah seiring dengan perkembangan regulasi yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama ini, ternyata penyuluh agama ini sekarang sangat diminati. Sekarang karena termasuk jabatan fungsional. Ya, masa pensiunnya juga sama dengan fungsional lain seperti halnya guru. Kalau di lingkungan struktural itu kan umur 58 pensiun. Tapi kalau di penyuluh agama ini bisa sampai 60 tahun. Nah sekarang
yang tadi sempat ditanyakan oleh Mas Senawa bahwa penyuluh agama Islam ini ibaratnya adalah corong, ya, corongnya kantor Kementerian Agama. Mereka inilah, penyuluh agama inilah yang ada garda paling depan di masyarakat. Paling depan ya? Iya, terdepan, karena penyuluh agama itu menyuarakan, menyampaikan misinya kantor Kementerian Agama. Ya, namanya Kementerian Agama, dan mayoritas yang ada di Indonesia ini adalah beragama Islam. Maka seperti saya ini adalah penyuluh agama Islam fungsional. Jadi ya fungsional agama Islam. Ada juga Mas Nawa, seperti di Bali itu juga ada penyuluh agama Hindu ya di sana. Hindu dan mungkin penyuluh agama Buddha. Di kantor wilayah Jawa Timur juga ada penyuluh agama Kristen. Nah, di setiap kabupaten juga ada, Pak ya? Belum tentu, karena minoritas kan. Yang mayoritas di sini seperti penyuluh agama Islam yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini, yang fungsional itu kan seperti saya ini ya, itu ada 15 penyuluh 15. Ya. Yang jadi fungsional. Ya. Jadi saya nanti membawai satu orang ini 2 kecamatan. Ya, seperti saya ini kan ditugaskan di wilayah Kecamatan Kedungadem dan Kecamatan Burno. 2 kecamatan sekaligus. Ya. Sementara yang lain itu adalah penyuluh non PNS. Masing-masing kecamatan itu ada 8 orang. Setiap kecamatan ada 8 orang. Ya. Itu yang membantu tugas kami di setiap kecamatan, dan kedudukan saya itu adalah sebagai koordinator atau ketua Pokjahluh, ketua kelompok kerja penyuluh. Ya, seperti itu. Nah, lalu tadi akan saya teruskan karena pertanyaannya tadi termasuk tugas pokoknya dan tugas peran dan pokoknya yaitu ya tadi memberikan pembinaan dan penyuluhan agama Islam, gitu ya. Agama Islam sebenarnya itu penyuluh agama itu ya penyuluh pembangunan, penyuluh pembangunan manusia seutuhnya. Termasuk SDM. Ya, termasuk juga SDM. Tapi penyuluh agama Islam kan memiliki tugas pokok yang apa namanya ya? Yang khusus, yaitu memberdayakan terkait dengan keimanan seseorang yang telah masuk dalam agama kita, terutama yaitu agama Islam. Sehingga penyuluhan kami ini penyuluh pembangunan kita utarakan dalam bahasa agama. Dalam bahasa agama. Ya. Karena masyarakat kita kan ya luas ya. Masyarakat kita luas, memiliki banyak organisasi yang berbeda, partai yang berbeda, namun kan tetap satu, yaitu beragama Islam, kan begitu. Ya, sehingga kapasitas saya ini sebagai seorang penyuluh dari kantor Kementerian Agama adalah sebagai obor. Jadi harus bisa menyinari, harus bisa mencerahkan dari setiap umat Islam yang ada di wilayah binaannya. Seperti itu. Iya. Jadi tugas pokoknya itu adalah sebenarnya penyuluh itu adalah corong atau garda terdepan dari Kementerian Agama untuk menyampaikan pembangunan dalam bahasa agama. Betul ya, pembangunan manusia seutuhnya. Tapi dalam koridor-koridor agama. Dalam bahasa agama. Ya. Nah, ini untuk sasarannya bagaimana, Pak? Sasaran yang targetnya itu siapa? Sasaran dari penyuluh kita ini kan ya terutama pada majelis taklim yang ada. Majelis taklim. Ya, majelis taklim. Karena di setiap kecamatan itu kan sudah berdiri banyak majelis taklim. Betul. Bahkan kalau di Kabupaten Bojonegoro itu majelis taklim itu sudah memiliki badan hukum. Nah, yaitu SKT namanya, surat keterangan terdaftar gitu.
Jadi masing-masing majelis taklim itu sudah memiliki surat keterangan terdaftar. Seperti contoh Mas Nawa yang ada di wilayah binaan saya di Kecamatan Kedung Adem saja itu ada 425 majelis taklim. 425 majelis taklim. Luar biasa. Iya. Satu kecamatan. Satu kecamatan. Itu yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar. Ada yang belum terdaftar juga. Luar biasa. Makanya bagi seorang penyuluh, iya, gak mungkin ngatasi. Iya, betul. Itu mungkin untuk 425 majelis taklim tidak akan selesai dalam waktu 1 tahun itu. Betul. Kalau hanya seorang. Makanya alhamdulillah kita bersyukur ada 8 penyuluh non PNS ditambah saya seorang penyuluh negeri, penyuluh agama Islam fungsional. Bahkan kalau di Kedung Adem ada tambahan lagi 1 orang penyuluh P3K. P3K ya, yang baru itu. Iya, yang baru. Tapi kan tidak semua kecamatan mendapatkan gitu ya. Nah, dari 425 majelis taklim itu, kalau di kampung itu Mas Nawa, dalam hal melaksanakan kajian itu kan tidak harus setiap malam. Biasanya dia pilih-pilih, itu milih malam Jumat gitu. Ada yang mungkin Ahad Pon atau seperti itu. Seandainya kalau setiap malam digilir, setiap malam ada, mungkin saja itu 1 tahun bisa ngatasi kami datangi itu. Iya, bisa selesai itu. Sehingga alhamdulillah dengan adanya penyuluh non PNS dan P3K ini kita semuanya bisa terjangkau lah gitu. Walaupun 1 bulan itu mungkin hanya sekali didatangi oleh penyuluh kami. Seperti itu. Itu sasarannya ya. Tapi Mas, ada yang saya selaku penyuluh negeri itu sasaran utamanya itu adalah lintas sektoral itu ya. Apa itu, Pak? Misalnya kita memiliki binaan di kantor urusan agama terkait dengan bimbingan perkawinan, itu kan menjadi tanggung jawab atau tugas penyuluh kami yang melaksanakan. Kemudian lintas sektoral yang lain di kantor kecamatan. Ya, di kantor kecamatan itu kan ada KB ya, penyuluh KB, penyuluh KB ya, penyuluh KB ya. Nanti kan kami sinergi dengan penyuluh KB yang ada di kecamatan itu untuk penyuluhan kepada mereka. Kemudian ada lagi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, P3AKB itu juga kami sinergi dengan mereka. Kami tentang keagamaannya, P3AKB tentang perlindungan perempuan dan anak, seperti itu. Kemudian kami juga di desa-desa, yang melibatkan pemerintah desa itu biasanya kami yang menghadirinya. Seperti itu. Tapi tetap sinergi dengan organisasi yang lain. Tetap dinas yang lain. Dinas yang lain gitu. Itu terkait dengan tugas penyuluh Mas Nawa. Ya. Kalau selama ini mungkin ada kesulitan-kesulitan atau yang dirasakan pengalamannya seperti apa, Pak? Menjadi seorang penyuluh di 2 kecamatan gitu misalkan. Tentu ada suka dukanya, tetapi kami memilih profesi penyuluh itu kan sudah panggilan hati. Dulu saya kan guru juga di kantor Kementerian Agama, kemudian kami beralih tugas menjadi penyuluh agama karena lama kami berada di pendidikan formal. Pendidikan formal itu kan ya di sekolah itu ya, mengajar anak-anak. Sekarang kalau penyuluh itu kan makanya disebut fungsional, tetap mengajar tapi di luar jenjang formal. Artinya itu kita mengajar di non formal. Betul. Ya. Kan bisa kalau di majelis taklim itu ada yang pastinya yang lebih banyak majelis taklim ibu-ibu. Dan banyak yang sudah sepuh-sepuh. Iya. Nah ini keunikannya, Pak. Saya itu misalkan udah capek, saya kadang 1 hari itu bisa sampai 3 kali penyuluhan. Iya. Ada yang pagi itu kita diundang di lembaga sekolah gitu ya, kita hadir. Nanti habis asar ada, habis isya ada lagi. Kalau sudah jatah habis isya itu ketemu ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu capek itu rasanya hilang sekali. Karena memotivasi yang ibu-ibu yang mbah-mbah saja masih semangat ngaji menunggu kehadiran seorang penyuluh. Saya kok tidak bersemangat. Akhirnya menjadi semangat itu. Nah, itulah
keunikan kalau jenengan tanya ketika ketemu jamaah itu seperti halnya itu kami mendapatkan siraman ya, es yang minuman yang seger gitu ya. Ya, itu suntikan energi. Ya, suntikan energi positif itu yang menjadikan kami itu bersemangat itu. Ya. Dan kan sudah semua Pak ya. Apa itu penyuluh, terus tugas utamanya, tugas pokoknya apa, kemudian sasarannya apa. Ini yang perlu saya tanyakan ini, kira-kira siapa sih yang bisa menjadi penyuluh itu, karakternya harus apa, pendidikannya apa, seperti itu Pak. Itu gimana Pak? Iya. Sesungguhnya setiap kita ini kan bisa menjadi tablik penyampai. Katanya Nabi kan menjadi penyampai ilmu keagamaan ataupun umum disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sesungguhnya untuk menjadi penyuluh itu sesuai dengan koridor atau regulasi yang disampaikan oleh kantor Kementerian Agama, yaitu mereka yang lulusan S1. Harus S1 ya? Iya, S1 agama. S1 agama. Pendidikan. Bukan pendidikan. Ya, sarjana agama. Sarjana agama. Sarjana hukum Islam. Berarti kalau misalkan saya ini SPD, jurusan bahasa Inggris ini enggak masuk kualifikasi. Enggak masuk. Harus yang sarjana S1 agama. Itu baru hukum bisa. Islam itu juga bisa. SHI bisa, SHG bisa. Kalau SPDI masih tetap. Ya, kan pendidikan Mas, kan enggak masuk. Enggak masuk ya? Iya, enggak masuk. Harus agama murni. Iya. Baik. Ya. Tapi itu ingat Mas. Iya. Saya dulu kan juga sarjana pendidikan, bahkan bahasa Inggris kan pada waktu itu. Tapi kan regulasi kan terus berkembang. Iya. Saya diangkat menjadi guru negeri, kemudian saya ingin alih tugas, bisa mengikuti tes lagi itu ya. Kuliah lagi tapi Pak? Ya, kalau saya kan sudah S2 ya. Oh, langsung. Iya, sudah S2. Jadi kita mengikuti aturan yang ada untuk alih tugas itu kan harus kita mengadakan mengikuti tes lagi di di kantor Kementerian Agama wilayah gitu ya. Iya. Tapi saya ini dibanding menjadi guru ya pada waktu itu ya seneng kan, masih muda gitu kan, menjadi guru kan lama juga. Saya dari swasta sampai negeri itu kurang lebih kan saya menjadi guru ya 20-an tahun ya. 20 tahun. 20 tahun berhadapan dengan anak-anak gitu kan. Saya alami semua, mulai ngajar di SD, di sanawiyah, di SMA gitu. Yang belum kita alami hanya menjadi dosen, enggak pernah. Bisa dicoba. Ya. Nah, sekarang ini menjadi penyuluh itu satu panggilan. Jadi semuanya itu bisa berdasarkan perintah Allah ya. Tadi yang saya baca di ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104 itu. Iya. Yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yata'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kalian itu ada segolongan umat atau segolongan orang yang menyeru, ajak-ajak kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran 104. Jadi Mas Edi, Mas Nawah pun juga bisa menjadi seorang penyuluh. Sebenarnya bisa. Sebenarnya seperti iya. Seharusnya bisa. Jadi sekarang ini pun jenengan juga penyuluh agama, cuma non formal kan. Artinya tidak tercatat di SK. Betul. Nah, itu kan penyuluh itu di Masjid Babu Sofa itu. Iya, betul. Itu kan juga penyuluh. Jadi itu yang mendasari saya itu menjadi bersemangat untuk menjadi penyuluh itu karena saya ingin tergolong wa'ula ikahumul muflikun, ingin tergolong orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Iya, orang-orang yang karena sudah dijanji Allah kan. Tadi orang-orang yang ajak-ajak itu kan penyuluh kan. Iya. Orang-orang yang senantiasa ajak menyeru kebajikan, kemudian menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Orang-orang yang ajak-ajak itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itulah orang-orang yang dijaga oleh Allah, orang-orang yang senantiasa dibahagiakan.
Makanya penyuluh itu walaupun tidak punya uang tuh tetap bahagia. Karena dijaga oleh Allah. Betul, betul. Sudah dijanjikan oleh Iya kan Allah. dijanjikan, janjinya Allah itu pasti benarnya, begitu. Kalau boleh tanya ini Pak, Pak Bambang ini sudah menjadi seorang penyuluh itu sudah berapa lama? Oh ya, menjadi penyuluh agama dari guru itu mulai 93 sampai dengan 2013. Kan 20 tahun. Betul, betul. Ya. Kemudian 2013 hingga 2018 itu saya di KUA sebagai JFU, Jabatan Fungsional Umum. Ya. Kemudian 2018 hingga sekarang itu penyuluh agama. Berarti 18 sampai sekarang, Mas. 4 tahunan. Loh, enggak toh. 18 6 tahun ya? Oh iya, ya, 6 tahun kan sekarang 2024. Oh iya, betul. Ya. 6 tahun. Berarti 6 tahun menjadi penyuluh agama Islam itu. Seperti itu. Ini saya ada berita baik ini, Pak. Iya. Ini judulnya ini Bambang Utomo dinobatkan sebagai penyuluh agama award terbaik nomor 1 di Jawa Timur. Oh Pak. Iya. Ini gimana Pak ceritanya Pak? Oh iya. Jadi setiap 1 tahun sekali, ya kalau tidak ada aral gitu ya, seperti di Kemenak itu kan pernah ada COVID itu kan juga dilaksanakan, yaitu dilaksanakannya penyuluh award tingkat provinsi, kemudian bisa berlanjut di tingkat nasional gitu. Nah, pertama yang dilaksanakan adalah pemilihan di tingkat kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dulu. Di tingkat level kabupaten? Iya, di level kabupaten dulu, Mas. Ya. Nah, di situ yang boleh mengikuti itu yang penyuluh negeri maupun juga penyuluh swasta. P3K juga boleh. Semua. Iya. Namun diutamakan tuh penyuluh yang negeri bagi yang belum pernah melaksanakan. Gitu. Nah, saya belum pernah ditunjuk. Nah, akhirnya saya terpilih di tingkat kabupaten untuk bisa ikut nominasi di provinsi yang bersaing dengan seluruh kantor Kementerian Agama yang ada di provinsi Jawa Timur. Se-Jawa Timur, ya. Nah, di situ banyak kategori yang dilombakan, Mas. Iya. Banyak kategori yang dilombakan, diantaranya itu ada 8. Ada kategori peningkatan literasi Al-Quran. Jadi yang dilombakan adalah penyuluh-penyuluh yang memberikan penyuluhan di bidang peningkatan literasi Al-Quran. Kemudian ada juga kategori pendampingan kelompok rentan. Apa itu, Pak? Kelompok rentan itu ya majelis taklim yang jamaahnya itu rentan. Ya misalnya ada kelompok yang mengalami keterbelakangan mental. Oh, gitu. Ya, keterbelakangan mental, cacat, itu kan. Ngomongnya sulit, kemudian pendengarannya juga sulit, matanya juga tidak begitu tajam. Ada lagi rentan di sini adalah jompo, panti jompo. Oh, lansia. Nah, itu masuk kategori kelompok rentan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kategori kesehatan masyarakat. Nah, ini berafiliasi atau bersinergi dengan puskesmas setempat. Gitu. Karena selalu memberikan penyuluhan terkait dengan kesehatan masyarakat. Bagaimana kalau satu daerah tertentu kan masih ada. Kalau di Bojonegoro mungkin tidak ada ya. Itu ada wanita penghibur itu loh, Mas. Oh. Ya, kalau di daerah kita kan sudah nggak ada ya. Itu kan juga sulit untuk dibuyarkan, diberantas sehingga itu tugas kita bukan bukan langsung memberantas itu, sosialisasi pelan-pelan gitu ya. Karena kadang-kadang itu kita bisa memberantas tapi tidak bisa memberikan solusi kan begitu kan. Solusinya harus saya taruh di mana gitu kan, harus kita kasih pengganti pekerjaan apa kan begitu.
Nah itu. Tapi secara perlahan-lahan memang tugas kita juga itu tadi ya, mencegah kemungkaran ya tetap harus bisa dilaksanakan gitu. Kemudian yang keempat, pemberdayaan ekonomi umat. Nah ini yang kemarin itu kategori itu ya itu. Kemudian ada penegakan hukum yang kelima, ada pelestarian lingkungan, ada metode penyuluhan baru. Kemudian yang kedelapan adalah moderasi beragama. Yang ingin saya bahas tentang pemberdayaan ekonomi umat. Ini yang kemarin itu dilombakan, akhirnya saya termasuk menjadi nominasi 1 Jawa Timur. Di kategori yang keempat tadi. Pemberdayaan ekonomi umat. Iya. Jadi ini yang saya tangkap ini ada 8 nominasi. Betul. Dengan 8 kategori yang berbeda. Betul. Jadi ini ceritanya lolos nasional ini Pak. Iya, lolos Jawa Timur terbaik 1, kemudian nanti akan peserta seleksi di tahap nasional. Tahap nasional. Nah ini hari-hari yang sangat menyibukkan karena kita harus merevisi KTI-nya. Apa itu Pak? Karya tulis ilmiah. Oh, harus direvisi lagi. Oh iya, karya tulis ilmiah, kemudian video-video yang sudah kita store itu kan harus direvisi dari dari kemarin dari Kabupaten Bojonegoro, sekarang kan kita mewakili provinsi untuk ke tingkat nasional. Harus diolah lagi pastinya ya. Contohnya yang testimoni kemarin itu tokoh-tokoh dari kabupaten. Sekarang setidaknya harus ada tokoh dari provinsi. Ya. Betul. Kan begitu ya. Iya. Ini kok bisa mungkin diberi bocoran, Pak. Kok bisa menjadi nominasi nomor 1 di kategori yang pemberdayaan ekonomi umat ini bagaimana? Ada step atau clue-cluenya? Iya. Kan gini, Mas Nawa. Apa namanya itu pemberdayaan ekonomi umat. Kalau di jajaran masyarakat kita, utamanya yang dikelola oleh kantor Kementerian Agama itu kan termasuk zakat, itu betul. Kan infak, sodako kan itu. Kemudian itu kan diberdayakan akhirnya menjadi lebih berdaya orang masyarakat kita, jamaah kita untuk zakat, sedekah itu kan lebih banyak begitu melalui lazisnu kalau NU, lazismu Muhammadiyahnya kan gitu. Betul. Nah, teman-teman kebanyakan itu yang diangkat itu temanya itu memberdayakan yang sudah ada. Nah kami ini termasuk memiliki binaan yang teman-teman yang lain itu belum memiliki itu. Jadi betul-betul saya itu di jamaah kami itu mengelola memberdayakan pedagang kecil, yaitu pedagang kaki lima. Ya, pedagang kaki lima. Kemudian yang dijualan di lapak kopi, kemudian di toko apa namanya itu ya kios itu bukan toko lah. Kalau toko kan besarnya kios ya, kios buah yang kecil itu yang kami berikan binaan mulai dari awal tahun 2017 semenjak saya belum diangkat menjadi penyuluh. Itu sudah mulai membina? Itu ya, waktu saya masih CFO. Karena saya dari guru itu tujuan utama itu kok langsung ke penyuluh, tapi kan tidak bisa. Dari fungsional ke fungsional tidak bisa, harus ke struktural dulu sampai 5 tahun saya menunggu. Jadi gitu. Seperti orang berfantasi, kapan saya jadi penyuluh? 5 tahun itu. Selama 5 tahun. Iya, sehingga 5 tahun ini berpura-pura jadi penyuluh gitu. Ya, memberikan penyuluhan di mana-mana gitu. Nah, disitulah saya terinspirasi dari itu banyaknya komunitas saya, komunitas pedagang kecil itu saya kumpulkan Mas Nawa. Itu ada 47 orang. Ya kebetulan saya kan dulu guru di sekolah itu kan banyak pedagang kaki lima yang pakai sepeda pancal, yang pakai gerobak itu. Saya belum intens untuk meneliti mereka itu. Hanya saya sepintas karena saya tidak memiliki pola bagaimana solusi menghadap mereka itu supaya lebih maju, karena kapasitas saya ini bukan penyuluh. Saya tidak bisa memberikan mereka itu payung hukum lah, katakan saya rekrut sebagai binaan saya khusus, tidak bisa. Nah karena saya belum penyuluh pada waktu itu. Nah begitu tahun 2018 itu saya betul-betul saya resmikan
pedagang kaki lima itu saya bentuk sebuah asosiasi atau paguyuban. Namanya Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau ASPK. ASPK, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Iya. Itu di bawahnya jadinya. Di bawah saya. Iya. Itu saya kelompokkan dalam satu kelompok pengajian. 1 bulan itu sekali pertemuan. Iya. Gitu. Saya terbesit dalam benak saya, kalau dibiarkan seperti ini kurang berdaya kaki lima itu. Betul. Kenapa? Yang pertama itu mereka itu kurang edukasi dalam bidang literasi agamanya. Pada waktu jualan siang, saking larisnya dia lupa sholat duhur. Iya. Jam sore dia lupa sholat asar. Nah itu yang pertama yang menjadikan itu. Karena di sekolahan kami itu ketika jam duhur itu anak-anak begitu bel tit langsung azan ke sana. Oh, jam istirahat. Jam sholat duhur. Ya. Tapi saya lihat pedagang keliling tidak ada yang sholat. Bahkan ada yang ngetem, khawatirnya nanti begitu anak-anak selesai sholat kan langsung jajan gitu ya. Khawatir nanti kalau ketinggalan dia ya, mungkin tidak ketumbahan anak-anak. Ya. Ada yang sampai jam 3. Loh, saya lihat kok tidak sholat juga gitu. Waduh, ini harus ada merubah sikap, kami harus mengedukasi mereka supaya tugas kami 2018 sudah penyuluh harus bisa membawa mereka itu ke dalam bahasa agama, kan gitu ya. Betul. Nah, saya ajak itu sehingga dalam pertemuan itu ada 2 kajian itu. 1 bulan yang pertama itu kajian keagamaan, bulan berikutnya itu kajian kewirausahaan. Oh, dibuat seperti itu. Iya. Jadi ganti lagi kesinambungan. Iya, berkesinambungan. Keagamaan, bagaimana kita ini menjaga iman kita dimanapun saja, kalau itu ada panggilan sholat tetap sholat, kan begitu. Nah, kemudian banyak kan masalah keagamaan ya, bagaimana kita supaya menyempurnakan sholat kita, supaya tumakninah, wudhu kita, dan lain-lain. Pokoknya terkait dengan masalah keagamaan. Termasuk mungkin menjadi pedagang yang jujur. Menjadi pedagang yang jujur. Nah, itu termasuk kajian keagamaan. Betul. Kemudian nanti pada waktu dia itu kajian kewirausahaan. Nah, ini banyak juga. Karena mereka itu mengeluhkan sekarang ini sudah ada jajanan yang instan. Betul. Contoh pentol, Mas ya. Pentol itu kan sekarang tidak perlu bikin sendiri, tapi pentol dari yang sudah paketan itu ya. Nah, itu frozen food. Ya, betul. Kemudian mie juga instan. Es saset, apa itu minuman sasetan. Nah, lah ini saya berikan rambu-rambu kalau ini nanti dibiarkan, ini kita kurang bisa menjaga akan kewibawaan atau kehigienisan dari yang diminum oleh konsumen. Betul, kan gitu. Betul. Dari sisi kesehatan kurang sehat diminum oleh anak-anak konsumen karena semua yang diproduksi pabrik itu kan instan. Ya, makanan instan gitu ya. Betul. Nah, kalau kita bikin sendiri, pentol bikin sendiri, es bikin sendiri, ini kan lebih dijamin kesehatannya. Kita bisa lebih tahu. Iya. Ini lebih menjamin bahwa ini lebih sehat. Nah, itu kajian kewirausahaannya. Oh. Sampai menyentuh dari 2018 hingga sekarang ini di penyuluh di pedagang kaki lima anggota kami ini insya Allah itu sudah terbebas, tidak ada yang pakai dorong-dorongan lagi. Itu yang menjadikan kita itu mungkin diangkat di sana itu. Tidak ada yang pakai dorong, tapi sudah pakai motor. Iya. Itu sudah ada perubahan yang signifikan. Iya, perubahan yang signifikan. Betul. Kemudian lagi tidak ada lagi, Mas, yang kena pendanaan itu ambil di bank mingguan, bank plecit itu. Bank plecit. Iya. Saya tanya itu juga banyak yang ngambil itu dulunya 2018 itu. Sebelumnya itu Pak, lah terus dari mana saya biayanya untuk modal ini kalau tidak dari bank plecit gitu. Waduh, saya lihat juga kok agak berat ini. Akhirnya disitulah kebetulan Mas Nawa, saya kan punya BMT. Iya, BMT itu kan Baitul Mal Wat Tambil atau bank syariah ya. Tapi kecil, koperasi syariah lah, jangan disebut bank karena kan modalnya kan kecil. Nah,
berawal dari situ 47 orang itu, ayo kita simpanan wajib, gitu kan, 100.000 udah terkumpul. Enggak, simpanan wajib itu kan. Oh, di awal itu. Di awal itu kan wajib itu kan setiap anggota. Kan sudah terkumpul 4.700.000. Betul. Ya. Kemudian saya lengkapi biar menjadi 10 juta. Kami bersama keluarga saya dikumpuli. Jadi simpanan wajibnya itu, BMT yang khusus untuk PKL ini kan kira-kira ada 10 juta. 10 juta modal awal. Iya, modal awal. Iya. Ini kita buat membantu ya, istilahnya itu apa ya, melepas dari jeratan tadi, melepas dari jeratan hutang tadi dari pihak Bank Recit ya, Bank Harian. Kami berikan pinjaman itu satu orang karena dia pinjamnya itu 1,5 juta di itu. Tapi kan Bank Harian kan berat mas, harian atau mingguan. Gitu. Memang kalau 1,5 2 juta sudah cukup lah untuk dagangan pentol, ya sudah cukup. Jadi silakan nanti yang pinjem itu bisa 2 juta. Tapi bulan pertama ini cukup kami bisa memberikan pinjaman kepada 5 orang dulu. Iya, karena tadi baru 4.700.000 saya jangkepi menjadi 10 juta gitu kan. Gitu. Dan itu tanpa anggunan, Mas. Oh, tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Iya, tapi dia harus rutin mengikuti kajian kami 1 bulan sekali itu. Betul. Kemudian 2019 kan ada pandemi itu ya. Itu hanya berjalan setengah tahun. Berikutnya kan kita ya vakum, tapi tetap bisa karena semuanya rata-rata sudah punya pakai HP. Kita kan tidak boleh kumpul-kumpul itu ya. Vakum kurang lebih 1,5 tahun itu vakum, tapi tetap jalan kegiatan itu, arisan tetap jalan. Kumpul ya hanya sebentar, kajian hanya sebentar dan begitu. Sampai dengan saat ini anggotanya berapa, Pak? Dari 47 orang itu tinggal 40. Tinggal 40, ya. Tapi istiqomah ya? Istiqomah. Hilang 7. Iya. Hilangnya ini bukan karena dia itu mengundurkan diri, tidak. Saya anggap dia sukses. Oh, gitu. Iya. Sudah bukan di level PKL. Bukan. Dia sudah punya toko, Mas. Saya lihat. Oh, iya. Harus naik kelas. Naik kelas. Dia sudah punya toko. Dia sudah punya lapak. Punya bot seperti itu yang menetap. Kan itu kan sudah meningkat daripada dia harus keliling gitu kan. Betul. Nah, itu saya anggap udah sukses. Jadi 40 orang itu udah masih istiqomah. Tapi yang lain itu juga kadang-kadang saya sudah tidak ikut Pak ya, gitu. Tidak ikut artinya tidak ikut di PKL, tidak mau disebut PKL gitu. Oh, sudah. Iya, sudah mau naik kelas. Iya, udah dia bahkan dengan tabungannya ya di koperasi itu sudah ada yang bisa umroh juga. Alhamdulillah. Itu dari PKL, ya. Iya, luar biasa. Ya karena kami bina dari sisi makanan yang dia produksi itu jangan sampai kalah dengan yang dari pabrik. Akhirnya memproduksi sendiri. Semua anggota kami 40 orang tadi makanannya insya Allah sudah bersertifikat halal. Alhamdulillah. Iya. Di kecamatan atau kabupaten, Pak? Di kecamatan. Iya, sesuai dengan programnya pemerintah kan, kantor Kementerian Agama, bahwa semua makanan, produksi makanan, minuman yang dijual itu kan harus memiliki sertifikat halal. Jadi iya, 40 orang itu semuanya itu sudah ada pentol, rata-rata kan pentol goreng gitu kan, ya. Kemudian pentol yang isinya tahu itu, pentol tahu, es, siomay itu Mas. Sudah bersertifikat sudah halal. Semuanya sudah bersertifikat halal. Berarti itu yang disebut dengan metode dakwah Islamprenneurship. Iya. Jadi metode dakwah lingkungan entrepreneur. Iya, metode dakwah Islamprenneurship. Ya. Jadi dakwahnya di antara orang-orang yang berkecimpung di entrepreneur, di wirausaha. Iya, betul. Itu kan memberdayakan, Mas. Memberdayakan. Jadi kami menciptakan hal baru. Benarnya kan sudah lama, tapi kan belum ada yang mengangkat bagaimana seorang PKL masa terus-terusan harus mendorong. Betul. Ya. Berarti ini, Pak, ini agenda besarnya adalah harus di copy paste ini. Iya. Bahkan kemarin, Mas, yang dari Dewan Juri yang dari provinsi, Pak Bambang, ini unik ini. Gimana kalau ini nanti kita copy paste untuk dibuat apa itu namanya acuan dengan penyuluh yang lain untuk bisa memberdayakan dari pedagang kecil itu supaya nanti
bisa naik kelas gitu. Iya, harusnya seperti itu, Pak. Itu kan saya tidak hanya itu, Mas. Itu yang 40 orang itu kan binaan khusus. Itu ada lagi binaan saya yang mulai yang lesehan itu. Yang lesehan pribadi. Iya, kan ada yang di pasar tuh yang lesehan itu. Oh, iya. Jualan pisang, jualan hasil panen itu kan lesehan. Nah, bagaimana dari lesehan kan naik kelas nanti? Iya. Naik kelas menjadi PKL kan? Ya, dari PKL lapak, dari lapak toko gitu loh. Oh iya, betul. Nah, ini saya alhamdulillah yang 7 orang itu sudah mentas, sudah memiliki toko. Nah, ini saya juga punya yang lesehan, mbah-mbah yang sepuh, ibu-ibu yang sepuh itu. Ya, itu ya ada 15-an orang lah jualan ya kembang. Kalau kembang itu bunga itu lah, bunga untuk nyegar. Enggak bisa lah itu kalau dibuat. Cuman ya itu kita untuk ada peningkatan lah. Ya mungkin ada, kalau kembang itu kan ya istilahnya tidak setiap hari laku ya Mas. Iya. Ya. Biasanya kan kebanyakan malam Jumat. Nah, jadi kan itu kan saya menciptakan bagaimana mbah ini supaya tetap bisa berjualan setiap hari kan gitu. Tidak harus hari Jumat saja jualan kembang. Iya. Nah, mungkin ini sudah saya programkan, mungkin kita bisa jualan apa namanya kolaan pisang hasil panen itu ya. Kemudian ketela. Iya. Ya. Kemudian yang lain ya sayur ya godong turi itu ya kembang turi ya itu ya kan bisa dipetik sendiri, kemudian apa namanya itu daun long telo itu loh Mas kalau bahasa Jawa kita itu nah, dibuat sayur, dibuat cemeding. Nah betul. Bisa kan jualan seperti itu. Itu ada 15-an ibu-ibu yang walah dengan senang hati nggih kula remen menawi dipun arah-arahaken nggih Mbah insyaallah ya kedepannya seperti itu. Nggih, berarti gitu, siap ini di copy paste di tingkat kabupaten, provinsi dan mungkin nasional Bang. Iya. Dan gini Mas. Nggih. 2018 itu ndak punya jaminan, ya kan? Ndak punya jaminan kan akhirnya kan sudah tidak usah jaminan kan untuk pinjam itu. Itu kok tidak langsung sekaligus. Pertama itu hanya 500.000 kita pinjami itu. Maksimal 500. Pertama itu 500.000. Kemudian nanti bisa mengajukan sampai 2 juta. Oh. Saya kan nanti sambil melihat perkembangan usahanya itu. Dimodali kok tambah habis ini berarti kan keliru. Apa yang salah itu? Makanya itu minimal itu bisa mencapai 2 juta itu kalau sudah 4 bulan. Bisa naik itu. Bahkan 2 bulan pun bisa langsung bisa 2 juta ketika 1 bulan pertama itu saya melihat perkembangan di bisnisnya di usahanya itu. Gitu. Ya. Saya lihat itu. Pertama itu dari sikapnya melayani, kemudian sepeda yang digunakan itu bersih. Dulu Mas, ketika jualan sepedanya itu kena itu cipratan-cipratan, tidak pernah dibersihkan. Iya, caos campur, astagfirullahaladzim. Kayak gini. Ya kan kurang sehat gitu. Kurang sehat. Begitu pertemuan kami perhatikan, oh bagus itu sepedanya meningkat bersih gitu. Kemudian pakaian yang dipakai harus bersih juga. Harus bersih juga. Iya, betul. Kan kadang-kadang itu kotor lah kan. Dia kan kalau pentol goreng kan kena kecipratan itu. Nah, itu jangan dipakai terus Mas, setiap hari harus ganti. Harus bersih. Harus bersih, wangi. Kinis. Ya, wangi. Ya, biar banyak pembeli. Harus ada lapnya gitu. Iya, betul. Ojo kaosnya digawe lap. Itu wajib betul saya lihat harus ada lapnya. Iya. Nggak usah tisu nanti mahal. Lapnya aja lah, tapi yang tiap hari dicuci. Maksud saya gini, saya memberikan satu ta'awun. Ta'awun itu pinjam dengan ta'awun, Mas. Artinya dia itu sudah tanpa bunga, tapi syarat tertentu. Kalau nanti dia itu tidak bisa memberikan syarat dan ketentuan yang kami berlakukan di BMT, tetap pakai jaminan. Oh. Akad musyarakah. Iya. Ya, musyarakah itu ya nanti bagi hasil kan begitu ya. Betul. Ya, tapi kami tidak memaksakan. Tidak memaksakan harus sekian gitu enggak. Hasilmu piro gitu ya. Jangan sampai nanti minus. Yang kamu serahkan ke dana ta'awun itu berapa? Itu nanti untuk juga untuk teman-teman kita semuanya lagi. Ta'awun itu kan artinya untuk membantu, saling membantu gitu. Nah, kebetulan di BMT kami itu kan ada dana sosial, Mas. Dana sosial itu yang kami peroleh dari orang-orang yang bersedekah. Gitu kan, orang-orang yang menyumbangkan dananya, Pak ini titip amanah ini untuk nanti diputar untuk disumbangkan ke duafa, orang-orang yang tidak mampu. Nah itu saya punya itu, walaupun jumlahnya belum besar. Iya. Nah gini saya bikin seperti ini, itu
bagi penjenengan semuanya bapak-bapak, tidak usah pakai akad musyarakah atau bagi hasil, tidak. Tapi jenengan harus menyerahkan surat berharga. Surat berharga. Itu surat berharga. Apa itu, Pak? Waduh, Pak, saya tidak punya surat berharga, Pak. Buku nikah kan berharga, Iya. Ya janganlah Pak, buku nikah nanti nggak enak sama istri. Ya. Sertifikat lah, nggak punya sertifikat. BPKB belum punya. Nah, nanti BPKB ini motornya kan ya belum, walaupun tidak baru kan ya mungkin sudah terpakai 5 tahunan. Ya. Bukan itu yang saya maksud surat berharga. Surat berharga di sini 500 kan tanpa surat berharga itu. Pertama kan kita pinjami itu 500. Nah, 500. Untuk tahap kedua naik ke 500 berikutnya menjadi 1 juta. Atau langsung ke 2 juta itu bisa. Surat berharganya itu adalah jenengan setor hafalan juz 30. Wah, harus dengan surat berharga itu nanti agunan bisa naik gitu ya. Iya. Ya. Jadi surat berharga itu bukan kok buku nikah, bukan surat BPKB, tanah. Bukan tanah, tapi surat dalam juz 30 itu surat-surat pendek. Surat pendek harus setor dulu baru setor dulu. Bisa dinaikkan pelafatnya. Iya. Itu kan unik tuh Mas ya. Unik, Pak. Betul. Iya, unik. Ya unik kan. Misalnya ada si Pak Lasimin itu, Pak saya ingin pengajuan tambahan. Iya. Itu, lah sudah, hafal berapa surat? Ya siapa? Gitu. Tapi itu yang menentukan adalah tim kami. Kalau nanti dengan saya sungkan dia, sungkan dengan pegawai kami. Ya, dilihatlah kapasitasnya itu. Ya misalkan ditunjuk dengan surah Wadduha gitu, belum hafal. Wadduha belum ditawarkan, ya boleh saja, boleh, enggak apa-apa. Boleh. Nah, misalkan kok ditawar dengan surat yang lebih pendek gitu ya, misalkan surah apa namanya itu? Atin, Watini. Iya. Oh, enggak apa-apa, monggo yang lebih pendek, Watini. Ada hafalan, ada Iya. Kok hanya 1 surat? Ya berarti hanya dikasih 500 itu. Tapi kalau nanti itu sesuai, dia tuh jawab dari yang disampaikan oleh tim saya itu, kalau 1,5 ya setidaknya 3 surat Pak. Tapi ditunjuk surat ini, hafal, langsung dicairkan. Itu pembayarannya tiap bulan atau bagaimana? Iya. Diangsurnya setiap bulan. Iya, diangsur setiap bulan. Itu supaya nanti dia ringan. Ya. Kan hanya mengembalikan modalnya saja, Mas. Ya, hanya ada penambahan. Tidak ada penambahan. Tapi kalau dia tidak bisa menyetorkan surah hafalan tadi, ya tetap harus ngasih jasa. Oh iya. Lah enggak hafal kok dia. Iya. Kan dia termotivasi supaya nanti dia tidak memberikan margin atau tidak memberikan jasa bagi hasil, dia kan harus berusaha untuk menghafalkan. Ini unik ini, Pak. Ya, uniknya kan di situ. Iya, harus diperbesar kapasitasnya. Iya. Betul. Ini sudah banyak yang juz 30 itu ya kan, surat-surat pendek ya, itu banyak yang amma ya tasaalun, itu ada yang sudah hafal. Kemudian apalagi itu? Surah Wadduha, kemudian Atin, Al-Qari'ah. Ya, itu kan surat-surat pendek itu. Banyak yang sering kita baca waktu sholat. Kita paling baca. Sering itu kan surat-surat pendek itu. Sulit toh Pak menghafalkan usia sudah segini, eling dagangan nih. Gini, sampean sholat itu kan jadi makmum kadang-kadang. Ya. Kalau waktu imam membaca surah itu, jenengan ikuti gitu loh, jangan belayang. Jangan melayang-layang, ikat pentolnya. Betul. Iya. Nah, seperti itu Mas, yang saya buat tema kemarin kami dilombakan itu, yaitu dakwah Islam Preneurship, dakwah Islam Preneurship, ya. Metode dakwah Islam Preneurship. Ya, metode dakwah Islam Preneurship, ya seperti itulah yang kami berikan kepada jamaah kami. Kami tidak melulu memberikan literasi terkait dengan keagamaan, tetapi juga terkait dengan kewirausahaan atau berbisnis itu tadi. Ya. Itu menurut saya itu market fit, Pak. Ya memang itu yang dibutuhkan oleh
wirausaha kita Iya. perlu bimbingan, Iya. ya bimbingan di usahanya, ya bimbingan terkait dengan apa mungkin hukum-hukum di agamanya. Iya. Nanti kalau nggak dibimbing kan jadinya lebih ngawur nanti, Pak. Nggak peduli ini Iya. bersih atau tidak, nggak peduli ini nanti halal atau Halal apa tidak. Nah, itu yang haram. paling penting, Iya. iya kan? Iya. Iya. Contohnya misalnya kalau usaha pentol kan pasti Iya. menggunakan daging ayam. Nah, ini pemotongannya sudah benar apa? Nah, Itu kan harus di betul. Iya. Nah, Itu yang dibahas dalam kajian preneurship itu tadi itu. Iya, Nah, kalau kajian al-Islam kan fikih ya, fikih sholat itu, betul, yang betul. dan yang lainnya kan gitu. Ya, Ya, nanti pembahasannya. mungkin kalau yang di kesehatan ya bisa juga tentang kesehatan, tapi yang ada sambungannya dengan agama kan gitu, Pak. Iya, iya, betul. Begitu Mas kira-kira. Ya, jadi ini untuk pelaksanaannya yang di tahap nasional ini kapan kira-kira, Pak? Ini kita belum tahu karena ini adalah masa-masa tahapan penilaian seperti yang kemarin saya share di Mas Nawa itu, link yang harus diisi oleh jamaah atau mitra untuk membranding diri calon yang dikirim ke Jakarta itu seberapa banyak nilai yang diberikan oleh audiens, oleh jamaah begitu. Dan ini kan hanya terakhir kan tanggal 4, tanggal 5 itu link seperti kita berpodcast ini kan harus sudah terkirim, tanggal 5 sudah terakhir. Nah, habis itu kan dinilai, Mas. Iya, iya. Dinilai. Karya tulis saya sudah saya store, video sudah kami store, kemudian berita-berita yang kita publikasi di media juga sudah, tinggal podcast ini. Tinggal podcast. Ya, insya Allah besok ini sudah clear. Besok kan tanggal 4 ya. Iya. Ya, tanggal 5 ini sudah, mungkin insya Allah sudah ada pengumuman siapa yang nanti yang berangkat ke Jakarta. Siap, gitu. siap. Karena kan banyak, ada 8 kategori itu tadi ya. Nah, itu. Baik. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, amin. Semuanya amin. mendapatkan yang terbaik Amin, untuk Pak Bambang. amin, amin ya. Mungkin ada sebelum kita tutup ini ada pesan-pesan atau penutupan untuk pemirsa Babu Sofa TV. Iya. Pemirsa Babu TV, Babu Sofa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ini kan makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu tidak akan mungkin kita itu nafsi-nafsi, hidup sendiri-sendiri. Tentu kita ini senantiasa interaksi, berhubungan dengan orang lain. Tidak bisa kita hidup tanpa orang lain, tanpa bantuan orang lain. Karena itu, sebagaimana pesan Nabi kita adalah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu, kalau kita memiliki kelebihan, walaupun itu tidak banyak, seharusnya kelebihan itu harus kita berikan kepada orang lain supaya apa yang kita miliki itu bermanfaat kepada orang lain. Sesuatu yang sudah kita punya, kemudian kita berikan ke orang lain, tidak akan berkurang. Pasti itu akan bertambah dan bertambah lagi. Itulah yang disebut dengan berkah. Berkah itu kan memiliki sifat an-nama wa ziyadah. Artinya itu selalu tumbuh dan selalu tambah. Makanya harapan kita, Mas Nawa, Mas Edi, hidup kita itu kan berkah. Artinya apa? Supaya selalu tumbuh kebaikan kita, kebaikan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Dan itu Allah akan memberikan tambahan. Makanya sifatnya itu an-nama wa ziyadah, selalu tumbuh dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan saya kepada pemirsa Babu Sofa TV, mari kita selalu menjadikan diri kita itu khairunas anfa'uhum linnas. Dan yang terakhir, mohon doa restu Mas Nawa, Mas Edi, dan semua pemirsa Babu Sofa TV, mudah-mudahan formulasi terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat yang saya canangkan dan saya praktekkan selama kurang lebih 6 tahun ini bisa nanti itu diperluas, bukan hanya di wilayah binaan saya di Kedung Adem, tapi juga mungkin di kecamatan lain,
kabupaten lain, provinsi lain, bahkan mungkin di negara Indonesia tercinta kita. Doa restunya mudah-mudahan saya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti nominasi penyuluh award tingkat nasional tahun 2024. Terima kasih. Nasrul minallah fatun qarib, babasirul minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Nala. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bambang Utomo. Demikian tadi pembicaraan, pembahasan dan sharing terkait dengan penyuluh agama. Mudah-mudahan pemirsa ini menjadi semakin tahu bahwa apa, siapa, dan tugas pokoknya apa sebagai penyuluh agama. Seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, kita harus saling membantu. Mudah-mudahan kita semua bisa memberi kebermanfaatan yang lebih luas kepada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.